Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara mengenai berkas yang perlu dibawa saat verifikasi PIN SPMB Jawa Timur, mungkin sudah banyak yang menginfokan tentang berkasnya apa saja ya. Tapi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan dengan lebih detail tentang berkas-berkas tersebut supaya kalian tidak gagal paham terkait berkas-berkas tersebut ya. Perlu saya akan sampaikan lagi bahwa verifikasi berkas ini wajib dilakukan setelah calon murid melakukan pengajuan PIN atau pengambilan PIN di web secara mandiri ya. Dan verifikasi ini dilakukan secara offline mulai tanggal 29 Mei sampai 10 Juni. Kenapa perlu verifikasi? Karena PIN tidak akan keluar sebelum petugas melakukan persetujuan terkait berkas-berkas yang dikumpulkan ya. Jadi perlu verifikasi. Nah, daftar berkas ini bisa dibaca di Juknis SPMB halaman 71 sampai 72 atau kalian bisa scan QR code ini ya. Nanti kalian akan melihat detail apa saja yang perlu dibawa. Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Terkait berkas yang perlu dibawa. Ada dua macam berkas ya. Yang pertama yang memang wajib harus ada yang bersifat opsional. Yang pertama berkas yang wajib adalah fotokopi kartu keluarga dengan menunjukkan aslinya. Ini sangat jelas ya, yang dimaksud seperti apa. Kemudian yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL atau surat keterangan kelas akhir. Untuk yang saat ini menunggu kelulusan tentunya tidak memiliki ijazah atau SKL, maka sekolah asal kamu wajib mengeluarkan yang namanya surat keterangan aktif atau surat keterangan kelas akhir ya. Silakan minta ke sekolahnya masing-masing. Yang diserahkan adalah fotokopinya, tapi aslinya perlu dibawa untuk ditunjukkan. Kemudian fotokopi rapor yang perlu dibawa itu fotokopi bagian biodata dan nilai lengkap mulai semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, yang kalian bawa itu fotokopi, tapi juga wajib menunjukkan aslinya ya. Karena nanti akan dibandingkan antara fotokopi dan aslinya sama atau tidak oleh petugas ya. Ingat, yang difotokopi adalah biodata dan nilainya, jangan hanya nilai saja. Kemudian yang selanjutnya yang masih wajib adalah surat pernyataan dari orang tua atau wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memasukkan bukti dokumen ya. Formatnya bisa diunduh di link yang tadi atau link yang tertera di sini ya. Silakan di scan ya. Jangan sampai salah dalam mengisi format surat pernyataan ya. Antara nama orang tua dan juga nama siswanya jangan sampai terbalik. Surat pernyataan harus disertai dengan materai. Jadi tanda tangan di atas materai. Yang selanjutnya adalah fotokopi sertifikat hasil tes kemampuan akademik atau SHTKA dengan menunjukkan aslinya. Ini sebenarnya berkas wajib, cuma info terbaru bahwa SHTKA ini hanya wajib untuk lulusan 2026 yang berasal dari SMP atau MTS di luar Jawa Timur. Untuk kamu yang lulusan SMP MTS di Jawa Timur, tidak perlu atau tidak wajib menunjukkan dan membawa SHTKA ya, karena nilai TKA-nya akan diinput oleh Dinas Pendidikan. Tapi kalau di luar Jawa Timur, misalnya dari SMPN 1 Semarang misalnya, nah itu harus membawa SHTKA ya. Itu tadi adalah berkas yang bersifat wajib. Nah, selanjutnya adalah berkas lain yang sesuai dengan kondisi. Artinya ini bersifat opsional. Yang pertama, fotokopi dengan menunjukkan aslinya hasil tes kesehatan dari RS atau Puskesmas. Ini wajib ada bagi calon murid yang akan mendaftar di SMK dengan jurusan atau konsentrasi keahlian tertentu. Cuma di sini ada catatan ya, bahwa berkas ini sangat disarankan untuk dilengkapi. Sebagai apa? Sebagai antisipasi jika kemudian di akhir tahapan belum lolos di SMA dan akhirnya ingin mencoba mendaftar di SMK. Maka
ini sangat disarankan untuk disediakan. Yang kedua, untuk berkas opsional itu adalah fotokopi SKD dengan menunjukkan aslinya atau surat keterangan domisili, ditambah dengan surat izin keputusan pendirian lembaga dari instansi yang berwenang dan SPTJM dari pimpinan lembaga. Ini adalah berkas yang wajib bagi calon murid yang berdomisili di pondok pesantren dan akan menggunakan lokasi pesantrennya untuk lokasi tempat tinggal yang akan dimasukkan di SPMB. Selanjutnya ada fotokopi SKPD atau surat keterangan pindah domisili ditambah dengan SK mutasi tugas orang tua atau wali dengan menunjukkan aslinya. Jadi ini wajib bagi pendaftar yang akan mendaftar di jalur mutasi tugas orang tua. Jadi kakaknya misal masih di luar Jawa Timur, baru pindah ke Jawa Timur dan akan mengikuti SPMB Jawa Timur ya, dan ingin menggunakan yang jalur mutasi, maka yang diperlukan adalah SKPD sebagai pengganti kakak ditambah dengan surat keterangan mutasi tugas dari tempat kerja orang tua dan menunjukkan aslinya seperti itu. Kemudian yang keempat ada fotokopi surat keterangan dan menunjukkan aslinya, yaitu surat keterangan asesmen awal atau asesmen bagi penyandang disabilitas. Dilengkapi juga surat keterangan kepala SMP MTS sederajat atau asal sekolah yang menerangkan kelompok disabilitasnya apa. Ini hanya wajib bagi yang akan mendaftar di jalur afirmasi penyandang disabilitas. Selanjutnya adalah bagi yang lulusan sebelum tahun 2026 itu wajib menyerahkan surat pernyataan orang tua bahwa calon murid tersebut sedang tidak aktif di satuan pendidikan manapun. Ingat, ini hanya untuk siswa yang lulusan sebelum tahun 2026. Nah, itu adalah berkas-berkas baik yang bersifat wajib ataupun opsional ya, yang perlu dibawa saat verifikasi. Nah, agar berkas-berkas tersebut tertata rapi, maka disarankan semua berkas tersebut dimasukkan ke dalam satu map dan diberi identitas. Untuk warna mapnya mengikuti ketentuan tempat kamu melakukan verifikasi ya. Kemudian penjelasan tentang berkas-berkas itu sekali lagi bisa kalian lihat listnya apa saja melalui link ini atau scan QR code yang tampil. Ya, seperti itu penjelasan detail mengenai berkas apa saja yang perlu dibawa. Mudah-mudahan kalian tidak ada masalah pada saat verifikasi dan bisa lancar dalam verifikasi, sehingga bisa mendapatkan PIN untuk pendaftaran SPMB Jatim tahun 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.